Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajarkan suatu video pembelajaran untuk daripada salah satu studi dari program studi saya, yaitu MK pengajaran ilmu hadis, metode pengajaran ilmu hadis. Di sini saya akan mengajarkan salah satu daripada hadis. Baik, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ke atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini, dan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat rahmatnya kita mendapatkan senantiasa keberkahan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pada saat ini. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Melani Dwi Rahma. Gimana kabar Anda pada hari ini? Insya Allah baik semua ya. Di sini saya ingin mengajarkan salah satu hadis. Hadis itu adalah salah satu hukum yang kedua daripada umat Islam sendiri. Hadis itu adalah dasar yang dipetik daripada hukum Islam sendiri. Yang pertama adalah Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Al-Quran sendiri diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Sedangkan hadis sendiri itu perkataan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sini sebagai fasilitator ya, penjelas daripada ayat-ayat Quran itu sendiri. Baik, saya di sini akan membawakan hadis dan mengajarkan hadis tentang hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa sih Abu Hurairah sendiri? Abu Hurairah sendiri itu adalah periwayat hadis terbanyak daripada kalangan sahabat. Yang Abu Hurairah ini sudah mengabdikan dirinya untuk Nabi Muhammad dan mencatat seluruh kegiatan-kegiatan yang ada yang Nabi Muhammad perbuat. Jadi Nabi Hurairah ini adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak. Dan apa sih hadisnya itu? Coba kita baca sama-sama ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Apa sih maksud daripada hadis ini? Seseorang di antara kebaikan Islam kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa sih yang tidak bermanfaat ini? Rasulullah bilang yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat di sini apa? Menyanyiakan waktu, seperti salah satunya tidur secara berlebihan, makan secara berlebihan, seperti itu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bermanfaat, seperti itu. Rasulullah sudah mengingatkan seperti itu. Kemudian Rasulullah juga kalau kita kaitkan itu hadis-hadis itu banyak ya, tentang hadis-hadis tentang menjaga hati, seperti itu. Kemudian Rasulullah juga ada bersabda di hadis yang lain, yaitu tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kemudian Rasulullah juga bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kita suruh jaga hati. Kita tuh nggak boleh melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kita tuh beriman kepada Allah dan hari akhir itu, kita tuh disuruh untuk berkata baik atau diam. Di sini kan berhubungan dengan hadis sebelumnya. Rasul tuh mengajarkan bahwasannya kita tuh lebih baik berkata baik atau diam. Kalau misalnya kita tuh diajak gosip ataupun, lebih bagus kita tuh kayak menghindari kayak gitu. Jadi lebih baik kita tuh diam. Kemudian yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Rasulullah juga berbilang, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dari hadis kemudian para imam salaf, imam fikih itu mengatakan siapa yang disebut tetangga, yaitu orang yang di depan orang yang di depan rumah, depan, belakang, kanan dan kiri. Tapi bukan hanya itu saja. Ulama salaf juga bilang 40 ke depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Itu yang dimaksud tetangga. Kita harus memuliakan tetangga kita. Karena apa? Karena walaupun kita ada saudara nih di sana, tapi misalnya kita merantau jauh gitu, kalau kita sakit, yang tahu tuh pertama tuh tetangga, karena mereka yang lebih dekat. Makanya kayak Rasulullah, buatlah hubungan baik kepada tetanggamu. Kemudian apabila engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya engkau memuliakan tamumu. Memang Rasulullah mengajarkan di sini untuk memuliakan tamu. Apa maksud memuliakan tamu tersebut? Memuliakan tamu di sini melayani setiap orang yang datang ke rumah, kemudian menyambut dengan baik, menanyakan keperluannya apa. Jangan kita asih sendiri. Itu salah satu adab ya. Yang bertamu juga seperti itu. Ada adab dan etikanya. Jikalau 3 kali Rasulullah mengajarkan 3 kali ketukan, jikalau tidak dibuka, itu wajib pulang, karena seorang yang punya rumah itu tidak mau diganggu kayak gitu. Tapi sebagai tuan rumah, kita juga harus menghargai, karena Rasulullah juga menganjurkan kayak gitu. Karena tahu ya, kalau Rasulullah menganjurkan berarti kan jaminan apa? Jaminannya surga, seperti itu. Kemudian itu sih yang bisa saya simpulkan dari yang saya bisa ajarkan. Gimana jikalau ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di kolom komentar. Kemudian saya akhiri itu daripada kesimpulan daripada video saya kali ini, yaitu berbuat baiklah sesama umat Islam, karena Rasulullah itu banyak menganjurkan dan banyak mengajarkan dan banyak menganjurkan. Kemudian apabila Rasulullah sudah menganjurkan itu, pasti jaminannya itu udah surga, karena itu bakal balik lagi ke diri kita. Sekian dari video dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.